Ternyata bener Mas, biar di toilet sampai yang unit 1 pun kadang saya tanya, tahu produk Dwi Asi? Tidak tahu Mas. Aduh, nyesek saya. Karena tanpa mereka juga Dwi Asi itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya lebih apa ya? Saya sangat menghargai mereka gitu. Saya anggap mereka juga itu seperti keluarga sendiri. Alhamdulillah 17 Agustus kemarin Dwi Asi mendapatkan penghargaan UKM naik kelas. Keren ini. Penghargaan UKM naik kelas, Bu ya. Iya. Itu yang ngasih siapa, Bu? Dari Dinas Koperasi. Dinkop ya, Dinas Iya, Koperasi dan UMKM Diskop, ya. iya. Wow. Itu maksudnya yang menerima penghargaan kemarin itu berapa, Bu? Selain Dwi Asi atau cuma Dwi Asi sendiri aja? 2 orang. Yang satunya Wahyu. sama Wahyu ya? Iya. Oh iya. Wajar sih emang kalau dia. Iya. Karena memang dari kalau tidak salah itu dia dari sekitar sudah 25 tahun barangkali. Iya. Udah lama sekali dia. Lama sekali dia. Setahu saya lama. Saya masih bocil di Lubuk, bukan saya sempat tinggal di Lubuk 3 tahun, Bu ya. Iya. Masih bocil itu udah tahu ada kerupuk Wahyu. Sudah ada Wahyu. Udah ada. Luar biasa. Dan Sangat menginspirasi. Iya kan? Iya. Dan balik lagi ke momen 17 Agustus ya. Jadi yang saya lihat itu kan, wah, ini momen mengharukan wis gitu ya. Ketika bapak memeluk anak yang udah selesai paskibraka gitu. Gimana perasaannya, Bu? Yang bikin kita haru itu sebenarnya begini ya, Mas. Kan kita apapun keadaan kita gitu, kita kan, saya selalu mengajarkan ke anak-anak itu nggak pareng minder, kayak nggak boleh minder kayak gitu. Sempat pertama dapat 1 mingguan itu dia sempat bercerita, "Mah, semua teman-temannya Ilham itu maksudnya rata-rata ada titelnya semua ya, hampir semua gitu." Dia bilang, "Iyo, kakak harus semangat biar anaknya bakul kerupuk itu semangat." Jadi yang bikin saya sempat sampai nangis nggak kakak itu, dia tuh peluk saya dari kecil tuh, dia peluk yang bener-bener kayak yang sudah dewasa tuh baru kemarin. Jadi dia merasakan haru yang luar biasa. Jadi dia mendengarkan nasihatnya seorang ibu kan gitu, nggak pareng minder gitu. Apapun dengan keadaan kita itu nggak boleh disangkut-sangkutkan dengan prestasinya kita gitu. Jadi harus tetap semangat biar anaknya penjual kerupuk gitu. Supaya nggak mengikuti jejak orang tuanya yang tidak ada pendidikannya gitu. Sekarang itu gimana ngomongnya ya? Pendidikan tuh penting, Bu, kalau saya, Bu. Cuman sekarang itu pendidikan nggak menjamin. Lah buktinya di depan saya kok S1 kok. S1 versi Bu Dwi lah. S1 versi saya, S-nya 1. Udah jadi S-nya 1. S-nya 1. S-nya 1. Udah jadi pembicara di mana-mana loh, gila. Menginspirasi yang makan sekolah lagi. Saya Bu jujur terinspirasi juga ya. Karena saya tuh shock kemarin, Bu, waktu Bu Sih itu nelpon kita untuk minta dibuatkan materi, Bu. Iya. Jadi pas aku bedah Dwi Asinya kan, pas aku susun materinya, wow, aku bilang wajar sih, aku bilang sampai mencapai pencapaian sejauh ini tuh masuk akal, Bu, karena udah jalan lama dan dan modal keberaniannya Bu Sih juga kan, dan modal inovasi juga, dan kekompakan dengan karyawan-karyawan berapa, Bu? Yang rutin itu yang aktif 7 ya. Selain keluarga ya. Setiap hari itu produksi 1 dapur itu ada 10 orang. Saya, suami, adik. Jadi Bu Sih masih tetap ngontrol juga ya? Tetap ngontrol produksi. Saya yang kalau untuk aneka jajanan tetap saya pegang sendiri. Oh gitu ya. Kebetulan kalau untuk yang aneka keripik ada yang 2 karyawan itu 3 karyawan, beliau ikut saya itu bersama kita dari merintis. Dari merintis, Bu? Jadi sekitar sudah 8-9 tahunan lah. 9 tahunan? Waduh, sangat loyal ya. Itu kok bisa loyal, kok bisa gitu, Bu? Itu treatment apa dikasih, Bu? Tolong saya diajarin, Bu. Sebagai newbie nih.
Memang tidak mudah sih Mas, kita kalau namanya kita satu dapur, banyak orang itu tidak mudah. Jadi pertama kita tuh harus menghafal ini sih sifat masing-masing, terutama Iya. karakter lah gitu. Karakter lah ya. Si A itu begini gitu, si B begini. Jadi bukan hanya sekedar kalau banyak orang kok bisa, banyak sih teman yang bertanya kok bisa senang ya punya karyawan yang tahan lama gitu. Iya. Iya. Bisa Gimana mereka tuh, Bu? itu kan bisa keluar masuk kayak gitu. Ya itu tadi kita harus saling inilah, karena tanpa mereka juga Dwi As itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya lebih apa ya, saya sangat menghargai mereka gitu. Saya anggap mereka juga itu seperti keluarga sendiri. Jadi itu resepnya, Bu. Resepnya itu. Jadi kita tuh harus menghargai capeknya orang ibaratnya gitu. Iya sih, betul. Iya. Insya Allah kerasan, saling mengerti aja. Saling mengerti aja ya. Wah, makasih loh Bu, ini udah dikasih wejangan untuk saya yang newbie, Bu. Karena balik lagi kita yang masalah materi untuk di sosialisasi kemarin kan, yang aku tak bantuin susun itu kan. Kaget aku dengan serius Bu, aku kaget juga Bu. Kok wah, gue bilang wajar sih kok Bu sih bisa sampai sejauh itu, karena dengan jumlah produk yang aja udah 21 kurang lebih ya. Iya, sekarang kalau tambah amplang sudah 22. 22? Sudah 22 produk loh guys. 22 produk. Alhamdulillah di produk sendiri Mas, kita secara bergantian jadwal kerja. Jadwal kerja ya. Sampai keciput pun itu kita produksi sendiri. Ini Bu, biar nggak kelewat nih pertanyaan ini. Iya, mulai kerja dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kalau untuk kerja yang khusus karyawan itu umum lah Mas, ada yang masuk dari jam 7, ada yang dari setengah 8. Intinya mereka semua sudah pada ngerti tanggung jawab. Di mana jadwal kerja Pak Pul, dia tetap tanggung jawab di saat jam berapa dia pulang. Kalau belum selesai tetap mereka selesaikan. Jadi intinya kembali lagi harus saya mengerti dengan mereka. Itu salah satu kekompakan itulah yang membuat semuanya itu bertahan untuk satu dapur sekian lama. Sekian lama ya. Wow. Yang paling muda Bu berapa tahun dia? Yang paling muda masih ada yang baru, ini ada 2 orang baru tamatan SMA. Iya. Alhamdulillah sudah berjalan 5 bulan dan mereka kerasan dengan pertanyaan saya, kenapa suka kerja di sini? Selain dapat uang, mereka juga bisa belajar gratis. Oh gitu, belajar gratis ya? Belajar gratis. Iya, belajar gratis. Dapat gaji masih bisa dapat belajar gratis. Ilmu. Insya Allah keluar dari rumah produksi Dwi As, kalau mereka punya talenta bisa mengembangkan usaha sendiri. Wih, mantap tuh. Luar biasa. Dan yang waktu pandemi sampai sekarang udah reda nih, itu berapa orang yang bertahan sampai sekarang? Termasuk 7. Yang lama-lama? 7 itu tetap utuh. Ada sih yang baru kita berusaha nambah tapi mereka nggak tahan, itu kebanyakan yang laki-laki. Memang kita sangat kesusahan mencari karyawan laki-laki. Loh, emang kenapa Bu kalau misalkan karyawan wanita dengan pria ini bedanya di mana? Bedanya ini mungkin si laki-laki ini kan laki-laki beda-beda ya Kak. Ada yang nyaman kerja dengan perempuan, ada yang tidak nyaman gitu. Oh, permasalahan nyaman nggak nyaman aja ya. Jadi mereka biasa dapat 2 bulan, 3 bulan kita ganti lagi di situ. Tapi kalau yang 7 orang ini insya Allah sudah nggak diganti. Amin lah. Amin. Kalau menambah insya Allah. Mudah-mudahan. Bu, sebelum saya nanya ini ya, beberapa pertanyaan sebelum kita tutup ya. Waktu pandemi berapa bulan tadi baru bisa menutupi kerugian Bu? Kalau untuk menutupi kerugian sih ya sampai setahunan sih Mas. Setahunan? Baru jadi, bisa ketutup tuh? Iya, ketutup itu pun kita harus kerja keras, bisa dibilang banting tulang dari jam 3. Jam 3 subuh? Jam 3 malam, jam 3 subuh atau malam nggak ngerti, kadang jam 2. Tergantung orderan sih Mas. Oh gitu ya? Tergantung orderan, iya. Sampai jam berapa Bu baru istirahat Bu? Untuk menutupi semua itu kita bisa dikatakan tidur mungkin hanya dapat 7 sampai 8 jam saja. Kadang nggak cukup. Karena
untuk menutup itu hanya bukan sekedar menutupi semuanya, tapi kita harus memikirkan karyawan juga Mas gitu. Iya, biar nggak berhenti ya. Biar nggak berhenti supaya tetap menggaji mereka gitu. Dan katanya kemarin waktu itu kalau ada orderannya deliverynya online ya. Iya betul, jadi di mana orang itu takut keluar, takut adaptasi dengan orang, kita tetap bismillah saja. Bismillah saja ya, alhamdulillah. Karena menurut saya melawan corona juga berjuang, melawan setoran juga lebih berjuang. Melawan setoran ya. Iya, melawan setoran itu lebih berjuang. Kita harus menjaga nama baik gitu. Iya sih. Jadi jangan sampai apapun keadaan kita, nggak perlu orang lain tahu lah, cukup kita gitu prinsipnya, supaya usahanya bertahan gitu. Iya. Alhamdulillah bisa delivery, orang takut kita delivery, alhamdulillah dikasih kesehatan sampai sekarang. Iya, alhamdulillah sehat ya. walafiat, amin. Sebelum saya pindah Bu ya, tadi saya masih penasaran satu sih. Waktu ngomong setoran nih, setoran nih nggak ada diskon Bu gitu Bu waktu pandemi Bu? Nggak ada. Sebenarnya ada, tapi kita cuma mencoba sekitar berapa bulan, tapi menurut saya itu nggak kuat. Bukannya nggak kuat sih, kayak merasa nggak enak aja menurut saya. Ada keringanan juga kalau nanti makin lama akan menyusahkan kita. Mendingan kita mencari cara bagaimana tetap berjalan aja sih, normal gitu. Ya dengan cara itu kita harus kerja keras sih. Ya, berarti harus dari jam 3 subuh sampai tembus malam, kadang kita melayani orderan itu full, pokoknya kita terima semua, nggak ada yang kita tolak. Berarti diskon setoran itu paling ya turun dikit-dikit lah ya. Dia bukan macam diskon, kayak macam perpanjangan gitu deh Mas. Kita disuruh bayar bunga gitu. Disuruh bayar bunga saja supaya meringankan kan. Tapi, pokoknya enggak. Pokoknya kata menurut saya itu akan menambah beban saya jauh lebih lama, ya saya sudahi deh. Oke lah Bu. Jadi sekarang saya mau ngobrol masalah pencapaian Bu ya. Pencapaian ya. Itu gimana ceritanya Bu kok sampai jadi mitra binaan resmi dari JOB Medco Pertamina? Gimana ceritanya? Ini sebenarnya salah satu memang saya tuh pada dasarnya nggak pilih-pilih sih Mas. Awalnya itu saya kenal salah satu teman, dia binaan JOB, dan kebetulan kita sering sowan ke rumah jamunya itu, dia herbal, rumah herbalnya. Kebetulan tuh semua dari JOB kan sering ke situ tuh Mas ya. Kebetulan pas ke situ itu aku pas mau store keluar gitu, stok produk. Saya kan gitu kan, kalau ya udah monggo udah aja saya turunin aja, nggak perlu disebutin jumlah kan. Udah mereka coba, dia bilang enak gitu. Ini di mana, dia bilang teman jelaskan semua, kan aku langsung berangkat aja nih. Saya bilang oh iya Pak, kalau butuh oleh-oleh aku tuh orangnya nggak suka langsung main cepat aja, kasih aja kartu nama deh, gitu. Kartu nama ada kartu nama ya. Aja kartu nama, nggak lama dapat. Mungkin sempet ini sih aku nggak berpikir, cuman kalau berdoa ada. Kalau berdoa itu ya Allah gitu ya, setiap doa itu terus senangnya ya kalau bisa jadi binaan kayak gitu, kayak keren gitu kan, JOB Pertamina gitu, JOB Tomori. Cuman nggak mungkin aja gitu, di luar, dalam mulut nggak mungkin, tapi hati saya itu tetap berdoa. Dan pada akhirnya setelah 2 tahun itu akhirnya menghubungi juga gitu. Dari pihak JOB Tomorinya? Dari pihak JOB Tomori itu menghubungi karena mereka juga sebelum ada kedekatan kayak gitu, saling minta nomor. Kebetulan mereka sudah sering belanja, tapi bukan langsung ke rumah produksi. Tidak tahu entah itu di Golden atau di minimarket Toili gitu kan. Akhirnya menghubungi itu setelah 2 tahun bertemu gitu. Setelah 2 tahun Bu? Setelah 2 tahun bertemu itu, tapi sama nyimpen nomornya si bapak ini, saya simpan. Kok muncul ya, saya bilang, saya kaget, aduh ada apa, saya angkat, ini kayaknya kan namanya nggak saya simpan tapi aku tulisnya JOB gitu kan. Saya angkat, dia meminta DAS itu jadikan motivator, kenalnya itu di situ. Awalnya motivator ya. Iya. Sempat menolak sih Mas, seperti apa yang saya ceritakan, saya selalu menolak Mas, merasa kayak belum layak untuk
memotivasi orang lain kayak gitu, kayak nggak pede gitu, selalu nggak mau, selalu saya tolak. Akhirnya mereka kasih semangat, Mbak Dwi pasti bisa, pasti bisa. Disitulah awal mulanya terjadinya kerjasama itu di situ. Saya jadi motivator, diundang jadi motivator, dan alhamdulillah selesai dengan baik, meskipun nggak pakai susunan materi ya. Dan alhamdulillah di situ, karena saya ini orangnya kan suka yang ini ya, aku tuh nggak, kalau mau acara gitu aku nggak mikir aku harus bawa ini nanti kok mau rugi berapa gitu, nggak. Yang ada di pikiran saya, kayaknya dari semua peserta ini banyak deh yang nggak kenal saya, yang ada di pikiran saya. Jadi saya itu bawa 22 macam produk Mas, komplit dari semua dari panada panggang dan goreng, pokoknya semua. Sampai dari saya buatkan ke ulang tahun juga itu dengan ucapan Jek Betomori, semua saya bawa itu nggak perlu disebut total ya, karena kita semua yang pasti ya dalam jumlah yang besar banyak ya. Yang ada di pikiran saya nggak nyeleneh. Yang ada di pikiran saya itu karena saya yakin dari sekian peserta, sampai kan ada yang dari Morowali juga kan, banyak yang pasti peserta, binanya mereka tuh banyak yang pasti. Ternyata bener Mas, biar di Toili sampai yang unit 1 pun kadang saya tanya, tahu produk Dwi Asi? Tidak tahu Mas. Aduh, nyesek saya. Ternyata lebih dikenal di Luhuk ketimbang di Toili, di desa sendiri. Serius, ya, betul, serius. Dan tahu produk Dwi Asi dari sekian orang itu mungkin yang tahu 3-4 orang. Tidak tahu. Maaf Bu, ini waktu motivasi ini tahun berapa Bu? Sekitar 4 tahunan kayaknya, sudah berjalan 4 tahunan. 2019 perkiraannya? Iya, 18. 2018. Karena banyak yang nggak kenal saya. Di situ dengan produk sebanyak itu kita nggak bawa pulang kembali. Saya bilang memang sudah buat kalian semua gitu. Jadi mereka bisa mengincip. Akhirnya di situ mulai orang bercerita gitu. Aku kan suka buat momen-momen kayak yang siapa yang bisa jawab gitu kan, pasti kasih gitu kan. Dia bilang, saya taunya ini produk Luhuk karena saya selalu belanja oleh-oleh ini di Golden, nanti dibawa pulang ke Toili. Sakit nggak sih Mas, nggak dikenal di Toili, di desa sendiri? Sakit pasti, tapi alhamdulillah dengan di situ, dengan dijadikan untuk memotivasi mereka kemarin JOB, alhamdulillah mereka semua suka gitu dengan produk Dwi Asi. Mereka ada keinginan untuk bawa produk Dwi Asi di supply, kayak di stok di dalam ya, kayak di kantor JOB gitu. Tapi nggak bisa karena peraturannya yang bisa masuk di situ itu harus sudah binaannya Mas, kayak gitu, binaannya mereka gitu. Dan alhamdulillah kita ini ada pembicaraan yang khusus dan kerjasama, dan sampai sekarang masih berjalan lancar. Masih berjalan lancar. Masih sampai sekarang Mas, alhamdulillah. Gila. Dan itu jedanya berapa bulan Bu sampai bilang oke, JOB resmi nih jadi binaan? Langsung Mas. Setelah setelah jadi motivator itu langsung dapat 1 bulannya resmi sudah deh. Resmi. Masya Allah. Orderannya tetap tuh Mas, 1 minggu 1 kali. Gila. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Gila Bu. Oke lah Bu, karena netizen di luaran sana bilang, jangan terlalu ngobrol podcastnya. Oke lah, tak padetin sekarang ya, tak padetin. Oke. Jadi Bu, 2 pertanyaan terakhir, pertanyaan template yang biasanya kalau orang membawakan acara atau talk show ya. Harapannya apa Bu? Harapannya Dwi Asi ternyata ini ya, untuk lebih bagus lagi, mengembangkan usaha, menjaga kualitas, supaya jika hari ini masih punya 7 karyawan, yang harapan terbesarnya dengan kerja keras kita itu ingin mempunyai banyak karyawan Mas. Amin. Amin. Supaya apa ya, paling tidak kita berguna gitu. Memperdayakan masyarakat setempat gitu. Buat anak-anak, buat remaja-remaja yang mungkin tidak bisa melanjutkan perguruan tingginya, ada yang
bisa kerja di rumah produk Dwi Asi kan bermanfaat. Ya, amin. Selain dapat gaji, dapat ilmu. Gitu. Amin. Harapan terbesar kita. Cita-cita mau punya berapa cabang, Bu? Kalau cita-cita sih pengennya buka cabang di mana-mana, insya Allah. Di semua provinsi di Indonesia. Iya, amin. Wow, amin lah ya. Diaminkan saja. Aminkan saja ya. Amin, Oke, Bu. Saya kan ini ceritanya newbie, Bu ya. Iya. Pemula. Tolong saya, Bu, dikasih nasihat. Senior ngasih Aduh. nasihat ke yang junior dalam dunia wirausaha yang ternyata wah. Iya. Jadi ceritanya ini. S-nya 1 kasih nasihat ke S-nya 4. S-nya 4. Gimana ya? Intinya yang terutama kalau mau sukses dalam hal apapun tuh, kita harus jalin kekompakan aja sama partnernya kita. Gitu. Gimana cara jalan kekompakan? Kekompakannya ya harus saling mengerti. Pastikan si Mas Ganteng ini nggak sendiri ya berjalan apa. Maksudnya semua pasti ada tim ya. Harus solid aja supaya. Cuma itu aja, Bu. Iya. Intinya kalau sudah semua itu terjalin, Mas, nanti akan ini sendiri berjalannya enak. Jalan enak ya. Untuk mencapai kesuksesan itu enak. Karena apapun sekuat apapun kita nggak akan bisa maju tanpa ada orang-orang di bawahnya kita. Betul. Gitu. Saya percaya itu. Sampai sekarang saya percaya. Iya. Dan cuma itu aja, Bu, sarannya, Bu. Iya, itu saja. Nggak ada saran lain gitu. Nggak ada. Oke lah, jadi ini udah hampir sejam ya. Udah hampir jam. Terima kasih, Bu sih. Iya, lobinya lama loh, ini 2 bulan saya lobby. Akhirnya mau datang ke sini juga. Dekat. Padahal tetangga studio loh. Dekat 5 langkah. 5 langkah sampai ya. Dan alhamdulillah akhirnya datang juga. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Dan harapannya sebagai sesama pelaku usaha ya, semoga sama-sama sukses lah ya. Amin. Saling support dan semoga harapan dan cita-citanya dari Bu Usi sendiri di Dwi Asih ya, semoga semua tercapai. Amin. Dan ya bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya kan ya. Mulia loh, Bu, tuh, Bu. Mulia loh, Bu. Iya, mulia, kita ini dianggap mulia, Bu, karena kita kan menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu kan, untuk rezekinya mereka kan, seperti itu. Oke lah, Bu, terima kasih banyak sekali lagi. Kalau misalkan kalian mau pengen minta tambah segmen, iya nanti saya hubungi lagi Bu sih ya. Oke, Bu, siap. Terima kasih, kita juga udah dipercayakan sama Bu Usi untuk membuat profil company-nya, profil usaha. Dan sudah dipercayakan juga untuk menyusun materi di sosialisasi kewirausahaan pemuda kemarin. Ya, semoga betah, Bu ya. Amin. Semoga betah. Asli betah. Semoga betah kerja sama kita, Bu ya. Soalnya coachnya ganteng. Oh iya. Ganteng. Memang sih. Sombong dikit nggak apa-apa, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu ya. Dan semoga kerja sama antara kita dan Bu Usi makin langgeng, wes. Insyaallah. Amin ya. Dan terima kasih udah datang di podcast. Dan kalau kalian memang pengen dengar lebih dalam lagi cerita dari Bu Usi, ya komen aja di bawah, nanti saya tambah 1 segmen lagi lah. Boleh. Siap. Karena kalian sendiri yang minta kan, ngobrolnya terlalu lama. Ini tak padetin ini, harus memang kau ya. Oke, Bu Usi. Oke, Bu Usi, terima kasih banyak sudah datang dan sukses terus ya. Amin. Dan tolong dikasih tagline yang itu. Tagline apa ya? Yang ayo itu. Ayo konsumsi olahan lokal Toili. Lupa. Ayo konsumsi olahan. Ayo konsumsi olahan lokal Toili. Dwi Asih dikunyah rasa tambah. Oke, kita tutup ya. So stop the record and then end the podcast.